Kembali lagi bersama saya Eko. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memindahkan AC dari tempat sebelumnya ke tempat yang lain. Bongkar pasang. Langsung aja yuk kita cek videonya. Pastikan posisi AC dalam keadaan hidup. Kemudian kita lepaskan tutupnya dari pipa AC. Setelah kita lepaskan tutup dari pipa AC, maka kita akan gunakan kunci L untuk menutup pipa. Ya, yang pertama kita tutup itu pipa bagian atas. Ya, nah kedua kita akan tutup bagian bawahnya. Ya, posisi AC masih hidup ya teman-teman. Tadi teman-teman ada melihat pipa bagian atas atau keran bagian atas itu berwarna putih, itu tandanya AC kita kurang freon teman-teman. Makanya nanti akan kita isi juga freonnya. Dalam waktu penutupan kerannya itu ada jeda teman-teman. Dari penutupan yang atas ke bawah itu sekitar 30 detik. Setelah semua tertutup baru AC kita matikan. Selanjutnya kita lepaskan pipa-pipanya menggunakan kunci Inggris teman-teman. Selanjutnya kita lepaskan kabelnya, kabel power ke outdoor. Dan pastikan colokan yang tersambung ke listrik sudah dilepaskan agar kita tidak tersetrum. Selanjutnya kita lepaskan baut yang menempel dari AC outdoor ke brackets agar mudah diangkat. Setelah itu baru kita lepaskan bracketsnya dari tembok atau yang menempel ke dynamo. Jika outdoor sudah dilepaskan semua, maka akan kita lepaskan indoornya. Pertama-tama kita buka covernya, gampang sekali ngebukanya. Itu ada klipnya, tinggal ditarik aja. Nah, ini kita tarik aja ya. Nah, bisa tarik ke depan. Nah, selanjutnya kita keluarkan filter AC-nya. Ya, sudah nampak kotor. Nanti kita sekalian bersihkan AC-nya. Setelah filternya kita lepaskan atau kita keluarkan, maka selanjutnya kita buka bautnya. Ada di kanan dan di kiri untuk membuka cover AC-nya. Setelah cover AC terlepas, kita lepaskan kabelnya. Pastikan diberi tanda ya, seperti ini, agar tidak tertukar. Selanjutnya akan kita lepaskan pipa AC dari indoor AC. Menggunakan dua kunci Inggris. Satu kunci Inggris buat menahan, satu kunci Inggris buat memutarnya. Dan harus hati-hati karena kalau kita terlalu keras pun takutnya nanti akan patah. Jika kabel dan pipanya sudah terlepas, langsung aja yuk kita bongkar AC-nya dengan cara diangkat aja karena di belakangnya itu memang ada bracket AC indoornya. Jadi hanya cuma menempel. Selanjutnya akan kita lepaskan bracketnya dari tembok. Nah, sudah terlepas dan kita jadikan satu. Nah, selanjutnya kita cuci AC-nya menggunakan air keran. Jika kita tidak mempunyai kompresor, disiram aja. Nggak perlu khawatir. Yang penting kabelnya dan lubang pipa AC kita bungkus menggunakan plastik. Dan jangan sampai kena bagian elektriknya ya. Kita hanya mencuci bagian pendinginnya atau bagian yang ada kisi-kisinya saja. Dan di dalamnya pun untuk kipasnya kita siram. Nah, nanti debunya semua akan keluar. Untuk pencucian outdoor itu lebih gampang karena memang didesain untuk tidak mudah terkena air. Jadi teman-teman bisa nyiram aja bagian kisi-kisinya dan kipasnya menggunakan air keran, langsung disiram. Nah, ini saya sudah selesai ya untuk membersihkannya. Nanti saya miringkan. Kemudian saya lap menggunakan kanebo. Selanjutnya akan kita pasang bracketsnya. Nah, untuk memasangkan bracketnya itu bisa menggunakan paku ataupun dynaball. Nah, di sini saya menggunakan paku dan dynaball. Selanjutnya kita pasang indoornya, gampang, tinggal disangkutkan saja. Dan pastikan untuk bracketnya itu ada jarak 5 cm dari plafon atau atap agar gampang atau mudah memasukkannya. Jika AC indoornya sudah nempel atau sudah terpasang,
Langsung kita siapkan pipanya dan kita pasang. Yang pertama kita pasang untuk di bagian indoor. Selanjutnya akan kita pasang kabelnya. Setelah selesai baru akan kita pasang pipa drainnya. Kemudian kita pasang pipa bagian outdoornya. Gampang, tidak akan tertukar untuk bagian pipa karena pipa itu ada dua jenis, yang besar dan yang kecil. Nah, ini saya sedang akan melakukan pembuangan angin. Karena saya tidak mempunyai vakum kompresor, maka saya akan menggunakan sistem buka tutup. Gampang teman-teman caranya. Pertama, setelah pipa itu semua terpasang, maka akan kita buka bagian pipa atas atau yang kecil. Kita buka dan kemudian AC-nya kita nyalain sekitar 10 detik, maka akan kita buang di bagian ventil dengan cara menekannya. Langsung aja yuk kita buang anginnya. Posisi AC sudah saya nyalakan ya. Nah, ini kita hitung 10 detik. Nah, kita pencet. Nah, sampai anginnya keluar. Kita tunggu sampai freon atau angin berwarna putih itu keluar. Jika sudah keluar freonnya, maka kita langsung buka pipa bagian bawahnya. Posisi pipa atau keran sudah saya buka semua. Dan ini AC dalam keadaan nyala. Selanjutnya kita akan buang lagi anginnya yang ada di dalam pipa-pipanya. Pertama kita tutup dulu bagian keran yang atas atau pipa yang kecil. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 30 detik. Setelah 30 detik, maka kita langsung tutup keran pipa bagian bawah. Nah, setelah selesai, dalam penutupan pipa bagian bawah, langsung aja kita buka bagian atas pipanya dan sambil kita buka atau kita tekan ventilnya untuk membuang angin sampai freon atau pendinginnya keluar. Nah, dia freon itu cairan atau ketika anginnya keluar itu berwarna putih, teman-teman. Nah, jika memang sudah yakin anginnya sudah berkurang atau tidak ada di dalamnya, langsung aja kita buka keran bagian bawahnya dan pastikan tidak ada kebocoran dalam kita pemasangan pipanya. Nah, ini saya masih tahap pembuang ya. Jadi kalau teman-teman sudah selesai bisa langsung dibuka semuanya. Dan posisi AC masih dalam keadaan nyala ya teman-teman. Angin doang. Selanjutnya akan kita lakukan pengecekan freonnya karena kebetulan tadi freonnya memang kurang. Nah, kita langsung pasang aja isi freonnya dan kita lakukan pengecekan. Nah, kita lihat freonnya di sini sekitar 40 ya, 40 ke 50. Nah, ini berarti kurang banget. Pastikan dalam pengisian freon tabungnya dibalik. Ini yang paling penting. Terkadang kita lalai dengan pengisian freon karena di tabung itu sekitar berapa persen itu akan ada udara. Jadi untuk memastikan freonnya masuk semua, posisi dibalik. Jadi kalau teman-teman melihat ada beberapa orang mengisi AC posisi tidak dibalik, pastikan untuk minta dibaliknya agar tidak ada angin yang masuk. Dalam pengisian freon kita juga harus hati-hati karena untuk freon R32 itu dengan tekanan 100 sampai 150. Jangan lebih dari 150. Karena kalau kita mengisi kelebihan misalnya sampai 250 tekanannya itu
Pertama, AC pun tidak akan dingin. Yang kedua, akan macet kompresornya. Yang ketiga, cepat rusak. Ya, jadi tolong diperhatikan, jangan lebih dari 150 agar AC kita tahan lama dan awet. Tipe AC yang saya gunakan ini adalah R32 ukuran setengah PK. Katanya gimana? Selanjutnya kita tes kebocoran, gampang banget itu dengan menggunakan sabun. Dan kita basahi busa-busanya ke pipa atau ke keran-kerannya. Jadi kita lihat nanti akan ada udara yang keluar, berarti itu tandanya kita tidak kencang atau tidak rapi. Dan untuk teman-teman diperhatikan juga untuk instalasi pipa AC-nya. Ya, untuk dibuatkan pipa drain pembuangan.